warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Baik, apa namanya? Pagi hari ini kita akan saya akan mensupervisi Pak Guru di kelas. Tapi sebelumnya kita akan melaksanakan pra observasi kelas di sini. Jadi sebelum dimulai ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Pak Guru terkait tentang apa yang akan disampaikan di kelas nanti dalam pembelajaran. Oke, di sini yang pertama yang ingin saya tanyakan Pak Guru di sini adalah apa tujuan pembelajaran yang akan Pak Guru lakukan nanti di dalam kelas? Sesuai dengan materi bab ini terkait dengan teks deskriptif, maka yang paling poin utama yang kami lihat adalah bagaimana peserta didik itu mampu membaca teks, sehingga dengan mampu membaca maka insya Allah peserta didik sendiri akan mampu menggunakan ide pokok yang akan saya fungsikan adalah ada dua, ide pokok paragraf dan ide pokok teks itu sendiri. Jadi tujuan pembelajaran di bab ini adalah bagaimana peserta didik itu mampu menemukan ide pokok dalam paragraf dan ide pokok dalam sebuah bacaan. Itu tadi bab satu dulu. Oke, baik. Jadi itu tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu untuk menemukan ide pokok Pak Guru ya, baik di dalam paragraf dan teks deskriptif itu sendiri. Kemudian yang kedua nih Pak Guru, jadi area pengembangan yang hendak dicapai di sini nanti di proses pembelajaran yang akan Pak Guru laksanakan nanti kira-kira apa? Yang pertama pasti karena minat baca yang sangat rendah, maka kemungkinan besar yang akan saya tekankan bagaimana siswa itu punya kemampuan untuk membaca dulu. Karena kalau sudah punya kemampuan membaca, insya Allah peserta didik itu akan bisa menemukan ide pokok sendiri. Jadi kata kunci adalah siswa mampu membaca, maka peserta didik akan mampu menemukan ide pokok. Baik. Itu yang kedua. Mungkin yang terakhir nih Pak Guru, terkait dengan pembelajaran dalam kelas tentu ada strategi yang akan disiapkan. Jadi di sini strategi apa yang akan Pak Guru gunakan nanti dalam pembelajaran dalam kelas? Insya Allah saya akan mencoba strategi baru. Strategi baru ini jujur baru saya tahu, baru saya dengar, karena kurang literasi juga saya, tapi strategi ini saya dapat dari PPG tahun ini dan menemukan istilah SQ3R, di mana SQ3R ini adalah mengedepankan siswa itu akan mensurvei apa sih bahan pembelajaran yang akan dilakukan, sehingga dia akan tahu, akan bisa membuat sebuah pertanyaan. Karena dari S itu adalah survei, yang kedua adalah Q, berarti pertanyaan. Jadi siswa itu atau peserta itu akan mampu membuat pertanyaan sesuai dengan apa yang dia survei. Yang berikutnya adalah read lagi sekali, karena tujuan belajar ini adalah membaca dan ide pokok, maka dia akan membaca. Siswa akan membaca dengan secara cepat dulu beberapa menit, kemudian dari situ akan membaca ulang lagi, membaca. Yang berikutnya adalah recite. Recite itu akan bisa dia membaca ulang sekian kali dari sekian teks tersebut atau paragraf tersebut. Dan yang terakhir adalah review. Kalau siswa sudah bisa membaca, sudah bisa merecite, maka peserta didik itu akan mampu menyimpulkan atau mereview dari apa yang sudah dia baca. Makanya menurut saya strategi S3QR ini sangat sesuai, sangat cocok untuk pembelajaran pemula di jenjang SMA, misalnya di kelas 10 menurut saya. Baik ya, ini strategi baru nih Pak Guru ya yang akan diterapkan. Baik Pak Guru, itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya sampaikan, yang saya ajukan kali ini. Mungkin selanjutnya kita langsung ke proses pembelajaran di kelas, yaitu saya sebagai observer di dalam kelas. Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stand up, please.
Okay, today is have to be your topic, is descriptive text, but before we have something to you. Reading. Okay. Reading is the most important kind of text of English. This four skill of English is the most important is reading. Remember. So, without to be good reading, that impossible you can put up another skill or listening, or writing, or speaking. So the basically of English is reading. Okay. So the topic today is reading text. But before we do, all of you, how are you to be ready today? Ready? Yes. Okay. How all of you to be ready in the learning process today? And I hope that all of you don't be confused. Relax. Probably camera is better mind. But it is how to learning how to get the point. It's the most important today. And remember, learning how to get the point. Okay. Before I'm going to discuss, I would like to check attendance, please. Okay. Okay, Apriana. Adelia Kesma Putri, Amalia Silviana Dewi, Aura Alifa Nabila Syam, Ayu Sering Tias, Ayu Kumala Dewi, Dende Edandi Jessica Dharma, sorry. Dende Anastasia Nede Utami, Dende Ekita Yustari, Dende Ekira Marita Purnamasari. Action. Dende Ria Wanudia. Dende Dina Aulia. Eni Naisila Sari. Irlan Hadi. Muhammad Zohri Effendi. Milda Atiasi. Nasina. Action. Naufal Tamam, Pipi Rahmawati, Pitma, Kasiani, Resbi Irmayani, Rianti, mana Rianti? Ria Febrianti, Roni, Raden Adita Kusuma, Tina Hendriati, Gelas Yulita Paulina. Okay, class. Now is the most important to knowing what is the purpose of the topic today. And remember, without the purpose of learning, that impossible to do. Tanpa Anda tahu tujuan pelajaran, Anda tidak akan mau tahu apa itu pelajaran. So the first knowing of the purpose of lesson today, Anda harus tahu tujuan. So what is the purpose? The purpose is how to find out of mind idea. Okay, once again, how to find out of mind idea of descriptive text. But before going to find out of mind idea of descriptive text, is must be knowing of mind idea of paragraph first. So the today is discussed about is how to find out of my idea of paragraph up to text descriptive. Okay? But before we do, I'm to be used of the methodology of strategy of learning process today is SQQR. So that followed by SQQR is must be knowing of survey. S survey is observe. Okay. The second one is acquisition. After you look at the picture before, so you must have acquisition based on the picture. Is the second step of SQQR. The third is R. The first one is read. After you make acquisition, that must be you read up the text or paragraph first based on the picture. And the fourth is recite. Recite is how to find out of the mind idea. Okay. Recite is how to find out of mind idea of paragraph up to the text.
And the last is review. Review is how to be a present. Okay. So the last of the lesson today is all of you must be a present. What should do? What is the done of discuss today? Jadi nanti yang pertama adalah tujuan pelajaran ya. Jadi tujuan pelajaran. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menemukan ide pokok. Ingat, ide pokok dari sebuah bacaan. Tetapi ada yang penting lagi anakku. Ide pokok itu terdapat dalam sebuah paragraf dan sebuah bacaan. Yang harus Anda temukan pertama adalah ide pokok sebuah paragraf. Nah, kunci adalah tujuan pelajaran hari ini adalah bisa menemukan ide pokok or find out my idea of the text. Kuncinya. Sekali, tujuan kita hari ini adalah belajar untuk bisa menemukan ide pokok dari sebuah paragraf ataupun ide pokok dari sebuah bacaan. Okay, is it clear? You understand? Yes. Okay. Now we are going to make group. Please looking for your group now. Please, I give time for once. Come on. Okay, mix it up. Mix it up. Group discuss. Okay. Akan percikan. Masuk. Now I would like to define out the textbook to be discussed. Okay. The first step of this strategy is survey or observe. So now, please open page number 5 up to 6 and look at the picture. Okay. Open page number 5 up to 6 and look at the picture. Okay. Have you? Sudah semuanya? Udah kelihatan gambarnya? Okay. If you haven't looked at the picture, now the second step is make a question. Buat pertanyaan. After you make a question, must be you can answer your question. Selesai Anda membuat pertanyaan sesuai dengan gambar yang terdapat dari halaman 5 sampai halaman 6, Anda diminta buat jawab soal atau pertanyaan. Soalnya atau pertanyaan minimal 3 pertanyaan saja. Just the third question about the picture. And must be answer. Harus Anda bisa jawab. Okay. I give time just 5 minutes. Hanya 5 menit waktunya untuk membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan tentang gambar. Okay. Time is yours. Ya, waktunya silakan. Oke, biar dulu semuanya. There is one picture, right? Di sana ada 4 gambar. To be look at, observe. Lihat, perhatikan dari 4 gambar itu. Dari 4 gambar itu Anda diminta membuat pertanyaan tentang gambar. Tentang apakah gambar itu, gitu loh. Jadi ada 3 pertanyaan minimal ya. Boleh lebih dari 3, boleh 10, boleh. Kata guru akan hanya 3 pertanyaan saja. Anda bisa membuat pertanyaan, Anda harus bisa menjawab pertanyaan yang Anda buat. Oke? Just? Oke, like is good.
Ingat 5 menit tadi aplikasinya? Hanya 5 menit. Hanya 5 menit. Ingat ini kan gambar sama saya. Dua menit lagi, 2 minute letters. Oke, once minute letters, 1 menit lagi. Done? Happy with this? Happy with this? Okay, focus. Back to your text now. Look. Udah. Anissa, sudah habis. Anissa, waktunya sudah habis. Stop writing. Okay, stop writing. Berarti menulis. Ya. Okay. So now ask that your question that and your answer. Okay. It is dulu. Ya. What do you find out of the speaker?
picture it is? Apa yang ditemukan dalam gambar tersebut? Silakan. Apa yang Anda pertanyakan? Senang. Senang. May ask to you another student. Silakan teman-temannya. Hey, hello. Hi. Look to Miss Titi's explanation about pictures. About this picture, I will question is who are they? That's good. So what's the answer? They are athletes. That's good. That's point. Big plus. Second one. Okay, stop. Jalan. Based on our evaluation, this picture is one, why athletes can get so many achievements? The answer is because they have high motivation and practice art. And the second question, why are they close? The answer is because they have many achievements. Thank you very much. That's good. Okay. Kelas terakhir. Any. Based on our group of vision, this picture is what makes them great at sport, the training they do, and the skills they have. Once again, what is your question, Eddie? What makes them great at sport? And that your answer? My answer is the training they do and the skill they have. That's good. Okay, so listen to me now. Based on the picture, we can conclude it. Based on the picture, we can conclude. After you observe this picture and make a question that you direct answer, so we can conclude what this picture about. You understand? Selesai Anda melihat gambar, lalu Anda membuat pertanyaan, lalu Anda menjawab sendiri, jadi kita bisa menyimpulkan. The picture is about. It's a picture about athlete, great athlete. Ternyata gambar-gambar yang banyak tadi itu, yang empat itu berbicara tentang atlet berprestasi. Okay, so have indicate about story today. Apakah ada gambaran tentang materi hari ini? Okay, so today is discuss about atlet. Pasti ya? Tapi hari ini kita akan mendiskusikan tentang atlet berprestasi. It's correct about descriptive text. Kita akan menggunakan text descriptive. Okay, remember that our purpose lesson today. Ingat, tujuan pelajaran kita hari ini bukan stop di bahasa itu, tetapi how to find out the main idea. Bagaimana kita bisa menemukan ide pokok? Nah, kali ini, first how to find out the main idea of paragraph. Bagaimana Anda bisa menemukan ide pokok dari sebuah paragraph? And the second one, how to find out of text. Jadi ada dua dalam buku ya. Sebelum Pak Guru bagikan teksnya atau LKPD-nya, yang harus kita tahu adalah, ingat, ada dua cara menemukan ide pokok. Kita harus bisa menemukan, we must know how to find out of my idea of paragraph. Kita harus bisa menemukan ide pokok sebuah paragraph. And the second one, if you has been find out of, kalau Anda sudah selesai menemukan ide pokok dari sebuah paragraph, maka Anda akan bisa menemukan ide pokok dari sebuah bacaan. Okay. The next discuss is how to do. Is the second part. Okay. Is the third step of SQR. Ini adalah langkah ketiga dari metode survei, question, read. Sekarang kita akan membaca. Habis membaca, recite. Habis recite, review, yaitu mempresentasikan. Masih ada 3 kegiatan lagi. Okay, thank you. Next.
listen to me. Dengar dulu. Ya, sebelum kita mulai diskusi. Ini butuh waktu sekitar 20 menit. Ingat, 20 menit. 5 menit. Kalau kasih waktu membaca 15 menit. Anda diskusikan sampai selesai jawabannya. Okay. First step, and remember, read fast. Harus baca cepat. After that, must be have something close about your day. Harus Anda bisa menyebutkan apa yang sudah Anda baca. Oke. Kalau kasih waktu 2 menit pertama untuk baca cepat. 2 menit pertama untuk baca cepat. Oh iya, ada di buku juga tuh ya teks itu ya. Teksnya ada di buku, kalau melihat di buku ada juga teksnya. Yang kurang teks. Harus dibaca ya. Okay, now to be read loudly. Okay, and another output. Ya, sekarang satu orang baca, yang lain simak. Ya, ingat baca yang keras. Okay, first is siapa tadi? Apriana. That's right. The first paragraph, Apriana. Come on. Senang and read loudly. Senang, read loudly. Yang lain simak. Cristiano Ronaldo has wear some mission to use to train very hard since his childhood. He knew that a footballer requires but sometimes without the football remains request and players run at least 10 kilometers in a single minute. Sometimes he even trains himself unusually from morning until evening. He also changed himself by playing along with other players. Next. This. Oh, Silvi dulu, Silvi. Silvi. Okay, read loudly. He becomes so skillful and confident that his opponents like Ronaldo drop many of goals. The mountain ball players usually demonstrate singlet of their dominant stage body. High in layer of rankings of their finish use their best defensive score. Ronaldo gets basically use one of his legs aggressively to make score. In addition to that, he can use his hand to score goals as Okay. Next. Yori. Next paragraph.
Open your mouth to be clearly your voice. He is also one of the first football players in football history. Ronaldo can run very fast. He can run with a speed of 33.6 kilometers per hour. That is why he is also known as a rocket man. This helps Ronaldo to do his famous free kick. Ronaldo free kicks speed is approximately 113 kilometers per hour. Thank you. Last, kalian Andika. Last paragraph. While jumping, Ronaldo before is if time higher than that of athletes again. Next, come on. Jump up to 78 centimeters in the air. This jumping height is much more comparable to any basketball player. All of this have helped him achieve his success. In his young age, he has won many trophies and broken records, including winning the prestigious FIFA Ballon d'Or award 8 times and Cricket Award record by scoring the most goals in international football in September Makanya belajar bahasa angka. 2000 Grand Yuan. Di 1000 Grand Yuan. Currently his net worth is around $500 million, and this makes him one of the richest athletes. Okay, thank you. Last, Inggris. Please let applause. Silakan baca semua Inggris. Speak out loudly. Jump, read loudly. Yang lain simak baik-baik. Oke, Raden Adita belajar baca. Sini masih belajar baca ya. Jo, masa 33 bisa dibaca. Ya. Oke, masa sudah SMA sudah baca kan malu kan? Kita ulang lewat tadi. Oke. Read is a basically of English. Baca adalah dasar fondasi dari bahasa Inggris. Kalau bacanya sudah urut, yang lain juga ikut urut. Paham? Oke. Fokus. Habis yuk. Cristiano Ronaldo has very strong determination. He used to train very hard since his childhood. He knew that a footballer requires good stamina because a football match requires a player to run at least 10 kilometers in a single match. Sometimes he even trained himself continuously from morning until evening. He also challenged himself by playing along with other players. He becomes so skillful and confident that his opponent cannot figure out how to stop Ronaldo from making a goal. Normal football players will use their single leg of their dominant side body. Players of right hand of left hand use their respective leg to score goals, but Ronaldo can easily use both of his legs evenly to make goals. In addition to that, he can use his head to score goals as well. He is also one of the fastest football players in football history. Ronaldo can run very fast. He can run with a speed of 3
for power. That is why he is also known as a rocket man. This helped Ronaldo to do his famous free kick. Ronaldo free kick speed is approximately 130 km per hour. While jumping, Ronaldo's G-force is 5 times higher than that of a cheetah. He can jump up to 78 centimeters in the air. This jumping height is much more compared to any basketball player. Out of this, it helped him achieve his success in his young age. He has won many trophies and broken records, including winning the prestigious FIFA Ballon d'Or award 5 times and 3 award record by scoring the most goals in international football in September 2021. Probably, his net worth is around 500 million, and this makes him one of the richest athletes. That's good. Okay. Thank you. I think enough for reading. Saya cukup untuk membacanya. So now we are going to discuss how to find out of my idea of paragraph first, and the last how to find out of my idea of text. Sekalian tuh, sekarang Anda waktunya untuk bisa menemukan ide pokok dari sebuah paragraf pertama. Ingat, menemukan ide pokok dari sebuah paragraf. Kalau sudah 4 paragraf di sana, ada 4 paragraf kan? There's 4 paragraph in the text. Sekali, di sana ada 4 paragraf dalam teks ini ya. Jadi nanti Anda akan menemukan 4 jenis ide yang berbeda. Yang terakhir, Anda akan bisa menemukan ide pokok dari teks itu sendiri. Oke, silakan diskusikan. Lalu kasih waktu, ingat 20 menit. 20 menit dari sekarang ya. Nanti si 20 menit langsung 10 menit waktu presentasi. Oke, time is yours. Ingat, kerjakan langsung di RKPD ya. Langsung di ada rumah doa di saya. Ya. Terus sama kelompok lah. Ingat, oke, remember. Write your name group first. Tulis nama kelompoknya dulu. Ya, selesai presentasi harus bisa disajikan, dipertanggungjawabkan. Ya, nanti kalau Anda mau dulu kembali dipasang. Ya, silakan buka Google Translate-nya kalau ngerti, tidak apa-apa, dibolehkan. Sekarang tidak ada kamus soalnya kan? Ya. Ya. Saya tahu maksudnya Dina. Di Translate aja dulu, tidak apa-apa, dan ngerti yang penting ngerti kan? Ya.
Yes, that's right. Yang perlu ingat, how to be review, menyimpulkan nanti di depan, presentasikan dia dari ide pokok paragraf 1, 2, 3, 4 dan terakhir. Oh, ini loh ide pokok dari bacaan ini. Begitu. Maksudnya di mana hal gitu di ramah. Oh gitu. Takutnya nanti Soal itu HP-nya kan gitu. Aman ya. 1 jam Bisa ya. Pas sebenarnya lagi diskusi. Saran bisa di Itu sama makan ini. Pertanyaan kelima sebuah kesimpulan ya, karena pertanyaan kelima itu ada ide pokok dari sebuah bacaan. Kalau soal nomor 1, 2, 3, dan 4 itu adalah ide pokok paragraf. Jadi nanti yang di the last question atau pertanyaan terakhir itu adalah menyimpulkan dari semuanya itulah ide pokok bacaan. Kan tidak mesti kan dalam soal ujian itu kan temukan ide pokok teks dan tindak kan, tapi paragraf betul bilangnya. Jadi Anda untuk bisa menemukan ide pokok dari sebuah paragraf itu pertama dulu. Jadi nanti kalau sudah ketemu, coba pastikan baik-baik. Oh begini loh cara ketemunya. Kok bisa begini jadinya? Ya? Jadi jangan transport untuk belajar. Cerdas banget juga. Kata dosen saya, kalau dengan kita sebenarnya kita cerdas. Kalau kita cerdas, sebenarnya kita cerdik. Yang penting jangan licik. Itu motivasi saya dapat. Kalau kita harus cerdas. Nah, kita harus cerdik. Yang penting jangan licik. Itu dapat hari ini kan? Ya, sudah ketemu
Di pokok paragrafnya perhatikan sekali. Kok bisa begini loh, gitu kan? Kenapa sih jawab begini tadi? Gitu kan? Kenapa sini sampai jadi ide pokoknya? Gitu kan? Satu jam aja. Kemampuan karena tidak banyak. Itu tapi boleh kita lanjut sampai selesai. Ya, baca dulu. Bisa saja. Santai aja. Ingat nanti di depan pun ada apa? Baca. Karena tema kita ini adalah membaca. Yang perlu mau tahu dan bagaimana sih motivasi Anda mau membaca sebuah teks bahasa Inggris. Ingat, harus bisa Anda baca tulisan sendiri. Masa sendiri baca bisa nanti malu aja. Tak apa-apa batuk Paulina. Takut sih, ada kamera. Nanti kalau ada perlunya satu di presentasi yang bisa dijawab ya. Bilang harus jawab dengan jawabannya. Nanti bilang ya baik pak, baik. Kenapa sih ini jawabannya? Satu aja pertanyaan kedua satu kelompok satu pertanyaan. Ya, yang atas ya. Jadi ini ada berubah kan? Oh iya nanti konsentrasi dia di nolnya. Terus meaning dengan konflik dengan motif menimbulkan tidak mesti harus
Sinonim word, sinonim sentence. Boleh. Yes, please. Sudah? 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 Ya. Kalau sudah, is last point. Yang terakhir kan? Survei sudah, yang terbaik. Loh. Survei sudah kan? Question sudah kan? Sudah kan tadi kan? Pertanyaan sudah kan? Read sudah kan? Recite ini kan? Yang terakhir ada review. ST3R is the strategy of learning of reading text. Itu cara belajar teks membaca yang pas. Lihat dulu, amati dulu, lalu buat pertanyaan. Oke. Baru ada dikumpulkan. Oke. Sekarang time is how to be present or your responsibility about your done. Bagaimana Anda bisa mempertanggungjawabkan hasil kerjaan Anda. Oke. Oke. Irlan, go first. Come to the front of classroom. Sudah semua kan? Sudah selesai kan teman? Have you finished? Oke. Ya. Oke. Before I get to review about your discuss, sebelum menyimpulkan atau menyampaikan hasil diskusi Anda, ya, I hope all of you, kita berharap semuanya, to be attention of how you present, untuk memberikan orang yang lagi presentasi. Jelas? Respect that your student presentation. Hormati, hargai siswa yang lagi presentasi. You listen and you have a question is more better. Kalau ada pertanyaan itu lebih bagus. Oke, Irlan, yes, Akhir, Kasiani, Bilda, Ajasi, have you ready? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, thank you for the opportunity given to us. Now we will present the material from our discussion. Irlan will prepare the material. Time is yours. Oke, serap, Tuan. Okay, thank you for the question. Okay, thank you for the question. At the moment, I will explain the result of this question from our group about the answer from the question to search the main idea of the text about Cristiano Ronaldo. The first question: what is the first paragraph tell us about? The answer is it tells us about how persistent a football player called Ronaldo is growing his skill. The second question: who
please tell us about the second paragraph? The answer is, it is about the unique skill that Ronaldo possesses as one of the best football players. The third question, what is the main idea of the third paragraph? The answer is, the main idea of this paragraph is about Ronaldo. His ability to run much faster than Shepard is almost pretty skill. The fourth question, what is the fourth paragraph tell us about? Because the answer is, this paragraph is about how Ronaldo could win a number of trophies due to his ordinary skill. And the last question, what is the main idea of the text? Overall, the text is about how Ronaldo becomes one of the best football players due to a number of ordinary skills he possesses. Okay, maybe that's all the explain for me. The return it to the moderator. Okay, stop. Ulang, go. Have a simple equation here. Have some simple equation here. How to know? Bagaimana Anda tahu ide atau isi dari teks bacaan yang Anda baca? How to find out? How to know? Bagaimana tahu? Bagaimana caranya menemukan? You can buy the language Sudirman. Anda menggunakan dua bahasa tidak masalah. Yang penting Pak Guru mau tahu bagaimana sih cara Anda bisa menemukan ide pokok sebuah bacaan. Oke, izin menjawab. Jadi sini saya ingin menjawab menggunakan bahasa Indonesia karena keterbatasan dalam berbahasa Inggris. Jawaban saya adalah simple. Jadi pelajaran tentang ide pokok ini sudah kita pelajari dari SD, khususnya di bahasa Indonesia, di mana ide pokok itu biasanya ada di awal paragraf yang disebut dengan paragraf induktif, ada yang di akhir paragraf deduktif. Intinya adalah ide pokok ini menjelaskan apa isi dari paragraf di ide pokok di paragraf tersebut. Jadi dia itu intinya. Jadi kalimat-kalimat seterusnya itu adalah pendukung dari ide pokok tersebut. Dari situ saya bisa menjelaskan bahwa ini adalah ide pokok dari paragraf tersebut. Karena paragraf tersebut sudah dijelaskan. Kalimat menjelas lagi. Akhir poin. Induktif. Induktif? Ya. Inti ya. Awal. Biasanya cenderung dominan memang, tapi tidak semua ya. Sekali. It's not all of the paragraph, it's not all of the text. This off. Tidak semuanya menggunakan itu. But probably mungkin, nah kebetulan ya, di teks ini mungkin bisa jadi ya. But care, hati-hati of another text jika di teks yang lain. Okay. Thank you for your answer. Close that your present. Maybe it's all a presentation from us. Thank you very much for your nice attention. If we have mistakes in our words, we say sorry to you. And as I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Next, coba tadi. It is class. Iya. Ya, sambil yang titik grup maju.
This have you ready? Okay. Time is yours. Sekali yang lain, respect that your student presentation. Hargai teman yang presentasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Morning. How are you today? Okay, now we from the second group will present the result of our discussion about my idea of the text descriptive. Will be explained by Ayus and Tias. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our group discussion. We are getting after survive base of the text. Of the text, we have 5 questions, and the first question is what is the first paragraph tell us about? And we have an answer is it tell us about how person football player called Ronaldo is improving his skill. And the second question is could you please tell us about the second paragraph? Its answer is it is about the unique skill that Ronaldo possesses as one of the best football players. The third question is what is the main idea of the third paragraph? The answer is the main idea of this paragraph is about Ronaldo's ability to run much faster than support his famous free kick skill. And another one is what is the fourth paragraph tell us about? The answer is this paragraph is about how Ronaldo could win a number of trophies due to his ordinary skill. And the last question is what is the main idea of the text? We have an answer is overall the text is about how Ronaldo becomes one of the best football players due to a number of ordinary skill he possesses. I think there is an answer from we of the question. So thank you. Okay, it is good. Apa yang simple question to you? Saya punya pertanyaan yang sangat sederhana, ya, yang berempat. Tentu saja, ya. Look at the third question. Perhatikan, lihat pertanyaan ketiga. What is the main idea of the third paragraph? So can you show? Could you please show at the sentence in this paragraph? Bagaimana kita bisa menunjukkan dalam sebuah kalimat yang terdapat dalam paragraf ketiga itu, sehingga Anda berani menjawab the main idea of this paragraph is Ronaldo's ability to run much faster than sport and basic skill. You can find out of this paragraph. Apakah bisa Anda tunjukkan di dalam paragraf ketiga itu? Coba kasih tahu teman-temannya di kalimat berapa tempatnya itu. Kita bahas tentang tadi penjelasan pertama induktif dibilangnya. Itu cenderung di kalimat pertama. Tetapi ternyata di sini enggak ya, gitu sih ya. Ya kan? Ini yang Pak Guru mau discuss. How to discuss, how to find out main idea. Ternyata tidak selamanya. It's not just to find out of the main idea at indictive sentence. Tidak hanya dalam induktif saja. Ternyata ada juga di kalimat tertentu. Oke, so up now. Silakan tunjukkan. It's better use English. Kalau bisa bahasa Inggris saja. When to find out di mana kalimat berapa kita bukan. Okay. In the third paragraph, the main idea has at the second sentence. The two sentences.
tidak mesti harus ketemu dalam kalimat pertama. Kalau di paragraf ketiga ini is to combine of the second sentence up to the third sentence. Harus perhatikan verb semuanya di paragraf ketiga itu. Dan verb di paragraf ketiga semuanya. Ya. Is to find out of, untuk menemukan ide pokok di sebuah paragraf ternyata tidak mesti harus kalimat pertama, tetapi bisa jadi mengkombinasikan atau menggabungkan dua kalimat. Paham? And the third paragraph di paragraf ketiga ini ternyata sekali di paragraf ketiga ini dia berusaha menggabungkan dua kalimat menjadi satu, yaitu terdapat dalam the second sentence up to the third sentence dari kalimat kedua sampai kalimat ketiga. Paham di sini? Ini maksudnya. Jadi, it's not only inductive how to find out a main idea. Tidak hanya kita temukan di kalimat pertama atau kalimat terakhir dalam menentukan sebuah ide pokok. Clear di sini? Thank you. Close it. Okay, maybe that's all from us. Thank you to us. We say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Next, last presentation today. Berarti kan habis waktu dan satu saja ya. Yang lain next nanti pertemuan berikutnya. Jadi ini adalah presentasi terakhir karena waktu sudah bapak habis. Jadi silakan kelompok Nadia. Lihat grup duo Ria kan? Yang satu Dede, satu enggak, tapi duo Ria. Kelas terakhir ya. Jadi presentasi terakhir karena waktu kita sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi class, good morning. Morning. How are you today? Okay, on this opportunity, we will present the result of our registration. Then the Anastasia and the Utami time is yours. We will write the result of our observation. The first question is, what is the first paragraph to tell us about? And the answer is, it tells us about how persistent a football player Ronaldo in improving his skills. The second question is, could you please tell us about the second paragraph? It is about the unique skill that Ronaldo possessed as one of the best football players. The third question is, what is the main idea of the third paragraph? Answer is, the main idea of this paragraph is about Ronaldo's ability to run much faster than support his famous breaking skill. The fourth question is, what is the fourth paragraph to tell us about? The answer is, this paragraph is about how Ronaldo could win a number of trophies due to his ordinary skill. And the last question is, what is the main idea of the text? The answer is, overall, the text is about how Ronaldo becomes one of the best football players due to a number ordinary skill he possesses. Thank you. Anybody question? Anybody question? Anybody question? Ada pertanyaan? It is nothing, it's close. Jadi kalau sudah pertanyaan berarti ditutup ya. Thanks for your attention. Sorry, my presentation is not perfect. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Okay, now please collect your key answer. Silakan kumpulkan jawabannya. Kalian bukan dulu. Bukan yang sudah dijawab. Jawaban dulu. Jawaban tanya dulu. Bel. Bel. Okay, before to be going up of the learning process, sebelum akhiri pembelajaran kali ini, I'd like to say thank you very kind of you. Again, thank you very kind of you. I hope all of you get something today about to discuss. So for the next meeting, remember there is 2 or 3 groups not yet in presentation. Ada 3 atau 2 kelompok yang belum presentasi. So I hope for the next week, saya berharap minggu depan harus lebih baik lagi presentasinya. So probably Kristina, seperti salah satu untuk hari ini sekalian ibu jangan pernah berhenti belajar, never stop learning, jangan pernah berhenti belajar. Pak Guru selalu akan kasih quotes, ya. Pak Guru selalu kasih quotes. Quote is reading is basically of English skill. Sekali, Mas G. Reading is basically of English skill. Membaca adalah dasar atau fondasi dari kemampuan berbahasa Inggris. Jadi don't be stop of reading. Jangan pernah berhenti untuk membaca. Literasi, membaca. Is the most important to you. Okay, I think now before to be close, sebelum ditutup, ada pertanyaan? Karena Pak Guru mau koreksi dulu kan hasil kerjaannya kan. Tadi masih ada yang perlu mau diperbaiki, jawaban mungkin. Jadi minggu depan, insyaallah akan Pak Guru kasih hasil evaluasinya. Das, ada pertanyaan? Oke. Nanti. Saja mungkin doa sebelum kita Before we go on, let's pray together. Praying begins. Praise finish. Okay. Thank you. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lukman, SPD CGP Angkatan 9 Kabupaten Lombok Utara dari instansi SMA Negeri 1 Bayan. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Bapak Guru Haji Wirabakti SPD dari proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh Pak Guru Haji Wirabakti. Selamat siang Pak Guru. Siang. Baik Pak Guru, di tahap ini pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Guru terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan. Ya, silakan Pak. Baik, ya untuk pertanyaan pertama nih Pak Guru, bagaimana proses perasaan Bapak terkait dengan jalannya proses kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Yang pastinya gugup karena baru pertama kali disaksikan sama anak sejawat, lebih dengan menggunakan kamera, paling anti kamera sebenarnya, tapi apapun itu selama berjalan dengan sendirinya, alhamdulillah mengalir seperti biasanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak Guru, sudah berjalan dengan baik.
terkait dengan area pengembangan kompetensi yang Bapak tuju dalam proses pembelajaran, bisakah Bapak ceritakan kembali terkait area pengembangan tersebut berikut tahapan atau langkah-langkah pembelajaran yang sudah Bapak lakukan? Untuk tahapan saya pastinya sudah membuat modul ajar, Ya. karena kata kunci kalau kita belajar pasti modul ajar. Kemudian untuk area pengembangan yang saya fokuskan adalah seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa saya ingin anak kita lebih bisa mampu membaca dengan baik, sehingga dengan kemampuan membaca tersebut anak kita mampu menulis teks atau paragraf. Dan untuk metode dan media sangat berpengaruh besar terhadap tumbuh atau motivasi atau hasil belajar itu sendiri. Bagaimanapun juga media dan metode berimplikasi terhadap peserta didik dengan hasil yang lebih baik. Baik, jadi area pengembangan yang Bapak fokuskan adalah terkait dengan Media metode dan metode pembelajaran. Nah ini guru selanjutnya menurut Bapak area pengembangan yang Bapak paparkan di depan, apakah sudah berhasil dilakukan di kelas atau tidak? Kalau di pengalaman belajar sebelumnya, alhamdulillah lebih baik. Karena bagaimanapun juga, tadi dia strategi yang atau metode yang coba saya komunikasikan atau kolaborasikan dengan metode yang lain, sehingga alhamdulillah memiliki hasil yang signifikan. Baik ya. Jadi menurut Bapak sudah dilaksanakan dengan baik ya Pak ya? Iya. Baik nih di sini sekarang menurut Pak Guru nih apa kendala-kendala nih yang ada selama proses pembelajaran di dalam kelas yang sudah berlangsung? Terkait dengan kendala dan hambatan apapun itu yang namanya proses pelajaran, kadang-kadang sesuai dengan modul aja ataupun tidak. Tapi dari sekali Pak Guru, kata kunci adalah bagaimana kita membangun peserta didik lebih aktif dalam belajar. Karena kata kunci kalau ada kemauan keaktifan dari peserta didik, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan kalau saya perhatikan dari hasil pembelajaran kemarin, karena coba bentuk kelompok diskusi, maka dari diskusi mereka bisa berbagi lebih di akhir diskusinya mereka saling bisa berbagi. Baik, jadi ada beberapa di sini kendala terkait dengan proses pembelajaran tadi ya. Kemudian di sini menurut Pak Guru nih, mengapa hal tersebut bisa terjadi terkait dengan terkait dengan proses pembelajaran tadi? Ya. Kenapa tadi saya bilang sesuatu yang kurang aktif dalam pembelajarannya? Lagi-lagi tergantung pada media dan metode. Sangat berperan besar metode dan media. Tatkala kita lihat sesuatu yang kurang aktif, maka kita akan mencari media atau metode yang pas supaya bisa menekan keaktifan kita sendiri. Baik, itu ini mungkin terkait dengan motivasi belajarnya mereka yang kurang mungkin waktu belajar yang sudah siang di sini dulu ya. Jadi baik jadi yang kurangnya tadi motivasi belajar dari murid belajar yang kondusif merupakan salah satu faktor dari kendala-kendala yang Bapak Guru terkait dengan rencana ke depan nih Bapak setelah observasi kelas ini kira-kira bagaimana rencana ke depan? Pasti kita akan perbaiki. Yang pertama kita masih belum belajar, karena gimana juga kita sebagai guru untuk masuk ke kelas yang harus maksimal adalah belajar. Kenapa? Belajar adalah rencana apa yang akan kita lakukan di kelas itu. Jadi kalau bagus rencana, insya Allah hasilnya akan baik juga. Baik ya, baik Pak Guru. Semoga rencana ke depan Bapak dapat terlaksana dengan baik terkait dengan pembelajaran yang lebih menarik ke depannya Pak Guru. Saya tunggu cerita selanjutnya Pak Guru, apakah rencana aksi Pak Guru dan ke depannya bisa seperti dengan baik atau tidak. Nah di sini kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan perubahan terkait dengan melaksanakan rencana-rencana yang Bapak sebutkan tadi? Insya Allah tentunya karena
Ya, jadi Bapak akan melaksanakan rencana perubahan ke depan pada waktu semester genap begitu Bapak ya. Baik Pak Guru, sebelum kita mengakhiri percakapan kita hari ini, kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah berdiskusi atau berdialog melalui percakapan hari ini? Mestinya bangga karena ada teman sharing, teman berbagi, karena dari teman juga kita sebagai guru dan sejawat itu tidak bisa dari sendiri, kita harus bisa saling mengisi satu sama lain. Jadi kita sebagai manusia yang tidak ada yang sempurna, seperti Allah. Jadi kekurangan itu akan kita isi sama orang yang baik sejawat pasti atau lebih bagus serumpun. Jadi Pak Guru jangan bisa. Terima kasih. Baik Pak Guru, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga rencana ke depan Bapak bisa terlaksana dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Guru. Mungkin itu ya.